Siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada penonton sekalian yang telah hadir pada siang hari ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Marhadi. Saya selaku moderator pada kesempatan presentasi pada siang hari ini. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai seputaran database, network, dan internet. Presentasi ini untuk memenuhi tugas kuliah, yakni mata kuliah pengantar teknologi informasi. Dosen pengampu kami yakni Pak Fadil, sarjana teknik dan magister teknik. Perkenalkan, di sini saya tidak sendiri, saya dengan teman-teman saya. Ada Khairunisa Adistia Putri, ada Ahmad Matsal Aziz, ada Muhammad Rahman Wijaya, ada Muhammad Rafsanjani, dan ada saya sendiri tentunya, moderator kita pada siang hari ini. Baik, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pemateri-pemateri kami, kepada saudara, dipersilahkan. Terima kasih kesempatannya untuk Marhadi. Jadi materi yang pertama yaitu relational database. Database atau basis data adalah kumpulan data yang disimpan dan terorganisir dengan cara yang memungkinkan mengambil informasi sesuai kebutuhan. Sedangkan basis data relasional atau sering disebut dengan relational database merupakan basis data digital yang didasarkan pada model data relasional. Basis data relasional ini didasarkan pada model data relasional. Basis data relasional merupakan kelompok desain atau model basis data yang paling sederhana dan mudah untuk diterapkan terhadap basis data. Model basis data adalah mekanisme yang digunakan untuk mengorganisasikan data. Model relasional merupakan persebaran data yang dipilih menjadi dua atau berbagai tabel. Setiap tabel terdiri dari baris mendatar disebut dengan baris data atau tuple atau row atau record, dan lajur bawah disebut dengan kolom atau atribut atau field. Suatu set data yang menjelaskan batas nilai dari suatu atau lebih. Suatu set data yang menjelaskan batas nilai dari satu atau lebih atribut disebut dengan domain. Domain mendefinisikan metadata dari sebuah data atau menjelaskan tipe data, menyangkut nama dari sebuah data atau menjelaskan tipe data, format data, dan informasi tambahan untuk memudahkan menginterpretasikan nilai-nilai domain. Isi dari pertemuan menginterpretasikan nilai-nilai domain. Isi dari pertemuan antara baris dan kolom juga disebut item data. Berikut ini merupakan contoh simpel dari relational database. Selanjutnya ada pengertian network. Network atau jaringan adalah sekelompok komputer yang terhubung yang bisa saling berbagi sumber daya atau seperti printer dan modem. Pada definisi sederhananya, jaringan dapat menghubungkan setiap perangkat untuk bisa saling terhubung satu sama lainnya, sehingga bisa mengirim informasi ke sasaran. Jaringan merupakan sistem komunikasi data yang melibatkan sebuah atau lebih sistem komputer yang dihubungkan dengan jalur transmisi alat komunikasi, membentuk suatu sistem. Tiap komputer, printer, atau modem yang terhubung dengan jaringan yang sama disebut dengan node. Sebuah jaringan komputer memiliki 2 unit komputer atau lebih, bahkan dapat berjumlah puluhan, ribuan, atau bahkan jutaan node yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Hubungan antar komputer tidak sebatas kabel tembaga saja, namun juga bisa melalui fiber optik, gelombang microwave, infrared, bahkan melalui satelit.
Man, lanjut Man. Tujuan dari jaringan yang pertama adalah memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Yang kedua, membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. Yang ketiga, membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing. Selanjutnya, memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Dan yang terakhir, membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Karakteristik network. Yang pertama yaitu jaringan berkabel versus non-kabel. Jaringan yang dapat dirancang untuk akses melalui koneksi kabel dan atau nirkabel. Yang kedua yaitu topologi jaringan. Topologi jaringan, tiga dari topologi jaringan yang paling umum adalah star, bus, dan mesh. Star menggunakan perangkat pusat tempat semua perangkat jaringan terhubung dan melalui semua data jaringan terkirim. Jika perangkat pusat gagal, maka jaringan tidak dapat berfungsi. Bus network menggunakan kabel pusat yang menghubungkan semua perangkat jaringan. Semua data ditransmisikan melalui jalur dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Jika jalur bus gagal, maka jaringan tidak dapat berfungsi. Yang ketiga yaitu mesh network, menggunakan sejumlah koneksi berbeda antar jaringan perangkat sehingga data dapat mengambil salah satu dari beberapa jalur yang mungkin dari sumber ke tujuan. Dengan topologi mesh, beberapa perangkat terhubung ke semua perangkat lain, tetapi beberapa hanya terhubung ke perangkat yang mereka gunakan bertukar data paling banyak. Akibatnya, jika salah satu perangkat di jaringan mesh gagal, jaringan masih bisa berfungsi dengan asumsi ada jalur alternatif tersedia. Jaringan mesh paling sering digunakan dengan jaringan kabel. Yang ketiga, arsitektur jaringan. Yang pertama yaitu client server. Jaringan client server mencakup kedua klien, dalam kurung komputer dan perangkat lain di jaringan yang meminta dan memanfaatkan sumber daya jaringan. Dan server atau komputer yang didedikasikan untuk memproses permintaan klien. Yang kedua yaitu peer-to-peer atau P2P. Dengan jaringan peer-to-peer, server pusat tidak digunakan sebaliknya. Sebaliknya, semua komputer di jaringan bekerja di tingkat fungsional yang sama, dan penggunaan memiliki akses langsung ke komputer dan lainnya perangkat yang terhubung ke jaringan. Next. Yang keempat yaitu cakupan jaringan. Yang pertama, LAN atau Local Area Network, merupakan jaringan komunikasi yang saling menghubungkan berbagai jenis perangkat dan menyediakan pertukaran antara perangkat-perangkat tersebut. LAN hanya mencakup wilayah kecil, biasanya meliputi bangunan tunggal atau sekelompok gedung. Next. Yang kedua yaitu Metropolitan Area Network atau MAN, merupakan jaringan komputer yang saling terkoneksi dalam satu kawasan kota yang jaraknya bisa lebih dari 1 km. MAN pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. Yang ketiga yaitu Wide Area Network atau WAN. WAN mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara atau benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program aplikasi. Ciri-ciri WAN adalah adanya penekanan pada fasilitas transmisi, sehingga komunikasi dapat berjalan efisien. Next. Selanjutnya adalah networking media. Dalam suatu sistem, jaringan ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Salah satunya pemilihan penggunaan media. Media merupakan salah satu faktor yang mendukung baik atau tidak baiknya suatu sistem jaringan tersebut. Pada suatu media, jaringan terdapat beberapa jenis yang biasa digunakan, antara lain kabel tembaga atau copper, serat optik fiber atau disebut fiber optik, dan jaringan tanpa kabel atau wireless. Yang pertama, media wireless. Jaringan nirkabel atau dalam bahasa Inggris disebut wireless network adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat atau dalam beberapa meter, bisa memakai alat pemancar atau Bluetooth, maupun pada jarak yang jauh melalui satelit. Dan ada pun kelebihan dari media wireless adalah sebagai berikut.
Yang pertama, tidak membutuhkan instalasi kabel yang panjang. Yang kedua, cocok untuk digunakan pada jaringan yang luas cakupan areanya. Dan yang terakhir, support hampir dengan berbagai jenis perangkat seperti smartphone maupun laptop. Namun juga ada kekurangan dari media wireless. Yang pertama adalah kekuatan sinyal dipengaruhi oleh lingkungan fisik seperti penghalang tembok, pohon, dan lain-lain. Yang kedua, latensi yang besar karena adanya masalah propagasi radio seperti terhalang, terpantul, dan banyak sumber intervensi. Dan yang terakhir, peralatan akses point yang mumpuni masih mahal harganya. Selanjutnya adalah media fiber optik. Serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari selai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Cahaya yang ada di dalam serat optik tidak keluar karena indeks bias dari kaca lebih besar daripada indeks bias dari udara, karena laser mempunyai spektrum yang sangat sempit. Kecepatan transmisi serat optik sangat tinggi, sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi. Kelebihan dari media fiber optik, yang pertama adalah kemampuan mengirim data dengan kapasitas yang besar dan jarak yang jauh. Yang kedua, tahan terhadap gangguan elektromagnetik. Dan yang terakhir, tingkat keamanan fiber optik yang tinggi, karena serat optik tidak mudah terbakar dan tidak mengalirkan listrik sedikit pun. Kemudian ada pun kekurangan dari media fiber optik. Yang pertama, harga relatif mahal jika dibandingkan dengan jenis kabel lainnya, seperti UTP yang memiliki harga yang terjangkau. Yang kedua, rentan cahaya bocor dibanding kabel yang tajam. Dan yang terakhir, membutuhkan tenaga profesional untuk melakukan perawatan dan pemasangan atau penyambungan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu media kabel tembaga. Kabel tembaga terbagi atas UTP atau Unshielded Twisted Pair dan STP, Shielded Twisted Pair. Perbedaan dari keduanya adalah adanya pelindung dan tidak adanya pelindung pada bagian inti konduktornya. Kabel UTP terdiri dari 4 pasang kabel dengan jalinan yang berbeda-beda setiap inchinya. Semakin rapat jalinan tersebut, tingkat transmisi dan harganya semakin tinggi. Kemudian STP terdiri dari sepasang kabel yang dilindungi oleh timah dan masing-masing kabel tersebut dibungkus oleh pelindung. Kemudian tentunya saja ada kelebihan dan kekurangan dari kabel tembaga. Kelebihannya adalah mempunyai harga yang relatif murah sehingga terjangkau dengan berbagai perusahaan atau institusi. Yang kedua, sangat tepat untuk diimplementasikan di jaringan dengan skala LAN. Dan yang terakhir, material pendukung yang mudah ditemukan. Dan juga kekurangannya adalah instalasi yang rumit, kapasitas kemampuan bandwidth yang kecil, rentan dengan gangguan intervensi dan elektromagnetik. Baik, selanjutnya yaitu konsep internet. Internet sendiri berasal dari kepanjangan nama Interconnected Network, adalah sebuah sistem komunikasi yang global untuk menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Menurut Sheffield di tahun 2009 dalam halaman 109, internet adalah jaringan fisik yang menghubungkan komputer ke penjuru dunia. Yang pertama, URL. URL adalah salah satu konsep dasar internet, di mana URL merupakan suatu sarana yang digunakan untuk menentukan lokasi informasi pada suatu web server. Yang kedua, protokol transfer. Protokol transfer adalah salah satu konsep dasar internet, di mana protokol transfer merupakan suatu protokol yang digunakan untuk pengiriman informasi di internet. Yang kedua, DNS. Komputer-komputer internet menggunakan suatu format penamaan standar untuk mempermudah pengelolaan server komputer di internet yang terhubung. URL, Uniform Resource Locator. URL diibaratkan sebagai suatu alamat, di mana alamat tersebut terdiri dari protokol yang digunakan oleh suatu browser untuk mengambil informasi. Selain itu juga nama dari komputer di mana informasi tersebut tersedia. URL juga merupakan part serta nama file dari suatu informasi. Contoh, protokol underscore transfer _2 nama underscore host path nama underscore file. Domain name server.
atau domain yang sering kita temukan di internet. Yang pertama, HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Protokol yang menentukan aturan yang perlu diikuti oleh web browser dalam meminta atau mengambil suatu dokumen, dan oleh web server dalam menyediakan dokumen yang diminta web browser. FTP, File Transfer Protocol. Protokol ini mengunduh atau mendownload dan mengunggah upload suatu file di FTP server. Telnet. Protokol ini digunakan untuk login ke suatu server komputer yang terhubung dengan internet. Yang terakhir adalah SSH, Secure Shell. Didesain untuk menggantikan Telnet dengan kelebihan dalam keamanan, beroperasi melalui TCP, dan menyediakan autentifikasi dan komunikasi yang aman. Domain-domain dari Domain Name Server atau DNS yang sering kita jumpai. DNS membuat suatu tingkat domain yang merupakan kelompok komputer-komputer yang terhubung ke internet. Contohnya saja, nama domain .com yang biasa kita temukan di internet. Jenis domain ini biasa digunakan oleh organisasi-organisasi komersial. Selanjutnya ada edu atau asi.id. Domain ini biasa digunakan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Selanjutnya yakni domain gov atau .go.id. Domain seperti ini sering kita jumpai di organisasi lembaga pemerintahan, ataupun selanjutnya domain in, lembaga internasional, mil, domain yang digunakan oleh organisasi-organisasi militer, net, yang biasa digunakan oleh organisasi provider internet, org. ORG ini domain yang sering digunakan oleh organisasi-organisasi umum. Baik, sekian presentasi dari kami. Kepada teman-teman semuanya yang memiliki pertanyaan ataupun komentar, dapat berkomentar di bawah ini. Sekian dari presentasi kami, saya selaku moderator pada siang hari ini, Marhadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pada teman-teman, silakan berikan kritik dan saran Anda semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.